semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini spesial banget. Spesial banget. Sumpah. Alah Gri, lu provokasi aja lu. Serius. Bagaimana tidak, orang yang selama ini gua cari-cari, bahkan sampai diutus untuk mencari yang namanya ya, yang namanya DJ Anak Jenderal sekarang ada di samping saya. Ya. Oke, sekarang gua ketemu buronan. Ini orang yang gua cari-cari. Sampai gua kerahin semua orang, ya teman-teman YouTuber Nusantara untuk mencari nomor teleponnya beliau. Ya, ternyata mungkin bagi teman-teman yang lain cukup mudah karena sering ikutan live gitu ya. Nah, sekarang ketemu. Mau diapain, Gri, kalau udah ketemu? Gua nggak berani ngapa-ngapain kalau udah ketemu. Terus terang begitu ketemu gua minder. Ternyata ya begitu say hi udah langsung kayak yang di TikTok. Halo Ibu, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Baik ya? Ya. Ya, masih suka marah-marah? Oh enggak. Oh enggak. Bu, kemarin itu saya nggak tahu ya kenapa di antara deretan banyak YouTuber Nusantara ada 15 orang setelah selesai kenalan, loh mana DJ Anak Jenderal? Ternyata ini. Nah itu sih aku merasa kemudian seperti diutus atau disuruh atau diinstruksikan untuk nyari ibu gitulah ya. Ya sekarang ketemu. Udah kayak orang penting ya? Ya. Ya kan memang penting Bu, ya penting lah. Kalau kita mau membangun negara kan kita bisa kontribusi. Betul. Ya sesuai dengan kapasitas kita ya. Ya. Ini teman-teman sudah bergabung, sudah bersatu di komunitas YouTuber Nusantara. Ibu mau nggak gua ajak? Pertanyaan, ajak kemana Gri? Ya ajak bergabung di komunitas itu. Oh, ada syaratnya nggak sih Gri? Nggak ada. Syaratnya harus berani. Nah itu penting ya. Ya. Keberanian itu penting. Ibu nyimak nggak? Aku teman-teman perjalanan ke Solo, ke rumah Pak Jokowi, kemudian ke Jogja, terus sampai berakhir malam ini di salah satu hotel ngikutin, saya ngikutin ya. Ngikutin, Punya perhatian tersendiri dari kemarin? Apa pendapat Ibu? Jadi gini, ketika teman-teman itu juga kan komentator di tempat saya itu banyak juga. Iya. Bu DJ, kenapa sih nggak gabung dengan YouTuber Nusantara gitu? Yes. Harus gabung dong supaya lebih kuat lagi gitu ya. Supaya lebih kuat lagi melawan hoax. Akhirnya saya bilang boleh juga sih. Kemudian Mas Vicky itu hubungin saya DM. Oh, oke. DM saya pikir wah jangan-jangan nih haters ya. Yang ini yang ngaku-ngaku gitu. Siapa ini? Ya, tapi karena saya ngelihat dulu tuh akunnya yang DM saya, oh ini Mas Vicky gitu di TikTok. Saya kasih lah nomor saya itu. Mungkin dari situlah Bang Agri tahu nomor saya. Iya benar. Dari Bang Vicky. Nah, Bang Vicky, ini Bang, yang lu cari-cari katanya, ketemu orangnya katanya. Buronannya udah dapat gitu ya. Buronannya udah dapat. Ternyata satu sel dengan ya. Roy Panci satu sel. Belum. Tunggu. Hasto. Kirain satu sel dengan Hasto. Soalnya lagi kita cari-cari gitu ya. Oke. Terus cerita apa lagi setelah Bang Vicky ngubungin Ibu? Nah itu. Kemudian tiba-tiba teman saya itu, teman udah lama. Iya. Nge-WA saya, Mbak DJ dicari-cari tuh. Siapa yang nyari-nyari? Itu banyak tuh nyari-nyari tuh. Ada Opung gitu, ada Bang Agri Afni gitu. Iya. Siapa itu ya? Kalau Opung saya agak tahu gitu. Kalau Bang Agri Afni yang mana gitu saya. Aduh mati gua.
Jadi gini, saya tahu sama nggak kenal men. Saya tahu sama Pak Agri Afni nih, tahu, cuma saya nggak tahu namanya. Ya Agri mana nih toh? Kan viral banget, cuma saya nggak ngeh namanya itu loh. Oke. Tapi kalau iya itu saya tahu. Udah ciri khasnya kan kalau Bang Agri begitu, cuma saya nggak ngeh gitu kalau namanya Agri Afni, nggak ngeh. Men, ternyata ini kurang ajar kali ini di Janak Jenderal ini. Nggak kenal gue. Kenal. Bercanda Bu. Cuma nggak kenal nama. Lucu juga ternyata ini. Kirain hanya bisanya serius, ngamuk gitu. Ternyata bisa diajak bercanda juga. Bu, apa yang Ibu cermati dari YouTuber Nusantara ini? Kan biasanya ya kita memang sebelum ada itu juga kan berjalan sendiri-sendiri gitu ya. Betul. Cuman memang kita berusaha yang sefrekuensi, ya kita coba satukan. Apa komentarnya? Sebenarnya gini, saya tuh sebenarnya sudah punya cita-cita. Cita-cita saya tuh udah lama. Saya bahkan sempat ngobrol dengan teman saya juga sesama TikToker. Gimana kalau kita bikin perkumpulan nih? Teman-teman konten kreator bikin perkumpulan supaya kita lebih kuat. Jadi kalau ada kita punya informasi apa, saling sharing. Terus kita bikin VT bareng, kita viralin bareng-bareng. Nah, itu seru kayaknya tuh. Saya bilang gitu. Saya menjadi nggak ngeh kalau ternyata ada YouTuber Nusantara. Nah, ketika YouTuber Nusantara mulai terbentuk, nah itu saya semangat sekali. Waduh, kapan nih saya ini dihubungin sama YouTuber? Ternyata Bang Vicky, apa ini ya maksudnya minta nomor telepon karena saya pengen digabungin gitu. Cuman saya masih nggak mau GR dulu. Siapa sih di Janak Jenderal gitu? Paling cuma iseng doang. Enggak terkenal. Buktinya ditanyain Pak Jokowi. Oh ya? Iya, beneran serius Bu. Serius. Saya pikir bercanda tadinya tuh. Ditanyain Pak Jokowi, ternyata bener juga. Katanya bener, nggak tahu ya. Saya kan bener. Seriusan. Nanti bisa dicek. Pada saat kita agenda ketemu Pak Jokowi lagi bersama-sama beliau ke IKN, mudah-mudahan Ibu bisa turut serta. Ibu bisa cek. Atau begitu ketemu Pak Jokowi pasti, nah ini nih yang kemarin gue cari, paling begitu. Enggak sih Bu, kalau masalah substansi, isi konten, style, itu kita bebasin. Tidak harus yang begini, enggak. Ya, sesuai dengan kreativitas masing-masing, ya, sesuai dengan ide masing-masing. Oh ya, benar-benar kita ini hanya berhimpun aja gitu. Betul. Jadi berhimpun supaya ya kalau ada komunikasi apa-apa lebih gampang gitu sih. Jadi tidak mengurangi kalau Ibu tadinya sebebas-bebasnya Ibu beropini, berpendapat, nggak ada yang dibatas-batasin. Nggak ada. Tapi memang kita komitmen melawan hoax. Itu memang komitmen kita semuanya, teman-teman juga begitu. Komitmen meluruskan hoax, komitmen memberi kecerdasan kepada masyarakat fakta yang sesungguhnya dibanding hoax yang beredar. Itu kan banyak sekali ya Bu ya. Ibu udah jago lah itu mah. Ini loh faktanya, nggak kayak gini nih yang benar. Nah itu tugas Ibu banget itu nanti tuh. Ya. Kemudian Bu, ini ke depan pengennya anggota kita nambah gitu lagi ya. Termasuk kita berupaya untuk nyari kontaknya Ibu gitu ya. Mungkin ada teman-teman yang lain yang bisa Ibu ajak gabung yang sefrekuensi boleh juga. Ada beberapa. Enggak apa-apa, sementara sekarang penekanannya memang di YouTuber, judulnya juga YouTuber Nusantara ya. Tapi kemudian dia eksisnya di TikTok, di YouTubernya itu masih minoritas, masih kecil. Nggak apa-apa juga. Kayak Ibu ini kan pernah di TikTok itu sampai berapa followernya? Berapa juta? 250.000. Oh, udah pernah mencapai jutaan follower yang dulu udah. Yang pernah dihack itu? Dihack itu iya. Oh, berapa itu Bu? Udah banyak itu. Nah, seperti itu kan Ibu kan lebih eksisnya di TikTok. Tapi apapun kan misinya adalah meluruskan hoax, lawan hoax. Iya. Kemudian Ibu mau mulai di YouTube. Nah, ini sih harapannya makin gencar lagi Bu. Di YouTube-nya ya? Iya, harapannya makin gencar lagi. Ya kita bersatu karena proteksi di YouTube ini jauh lebih aman ya kayaknya ya? Lebih aman, insya Allah lebih aman dibanding di TikTok. Di TikTok Ibu dilaporkan langsung hilang kan? Hilang. Iya. 10 kali. 10 kali. Teman-teman, DJ Anak Jenderal ini ternyata udah 10 kali akun TikToknya di banned. Betul ya Bu ya? Rata-rata itu ketika Ibu bikin konten apa kan inget ya? Ketika live.
Live. Tato hilang, besoknya saya buka lagi udah nggak bisa akunnya. Oh. Jadi saya bikin baru. Oh. Laporannya ketelanjangan. Ketelanjangan. Mungkin ada anak kecil yang lewat di belakang Nggak kita. ada. Saya nggak punya anak kecil. Saya selalu sendirian live. Oh iya. Kontennya ketelanjangan. Padahal saya pakai jilbab. Ya, bukan berarti nggak pakai jilbab juga bukan kategori ketelanjangan sebenarnya. Nggak tahu kenapa kok TikTok merespon ada laporan itu. Mungkin yang melaporkan itu banyak, nggak cuma 10-20, mungkin ratusan, ribuan mungkin. Ya. Karena saat itu saya lagi membahas Bubu Papa. Ya. Bubu Papa itu benar-benar ketika saya membahas Bubu Papa itu banyak orang yang ketakutan. Karena apa? Mereka ketahuan kalau mereka berdusta, berbohong. Dengan data-data yang saya sampaikan. Itu sampai 6-7 kali itu akun saya bikin lagi. Mati lagi. Yang paling concern Ibu fokus ke peristiwa Fufu Papa siapa? Roy Panji. Saya sampai nantangin dia loh. Iya. Nantangin. Saya menantang Roy Suryo, kemudian Karni Ilyas, Rafli Harun, kemudian siapa itu? Ada tuh orang PKS tuh Bambang siapa itu? Saya nggak hafal, saya bilang itu. Untuk mendatangkan saya di acara ILC. Saya akan beberkan semua kebohongan kalian. Kayak gituin. Nah setelah itu akun saya mati. Yes. Anggota YouTuber Nusantara ketambahan singa betina. Artinya ini perlawanan akan makin masif, perlawanan dalam tanda kutip ya, mencerdaskan bangsa ya, melawan hoax, perlawanan itu bukan perlawanan yang lain, dan kemudian menjadi lengkap ketika ya hadir di samping kanan saya macan betina. Asik. Bukan kucing ya. Kucing mamel. Saya menyitir komentarnya TPUA. Ya katanya dia Kurnia di TPUA itu disebutnya macan betina katanya Ibu. Tapi macan betina untuk menyebarkan fitnah. Macan betina untuk memecah belah. Betul. Tapi ini macan betina beda. Macan betina untuk menegakkan kebenaran. Oh, gue jadi semangat begini nih. Ya, pasti tentunya semangat. Ini juga berkat masukan teman-teman semuanya, Bang. Kenapa Diana Jenderal nggak diajak? Nah, sekarang gue ajak nih. Ya, kemarin gue mau ajak ke Solo, memang belum nyambung. Ya, banyak yang belum nyambung. Yang sebenarnya banyak banget sih Bu manfaatnya kemarin kita ke Solo. Exposure-nya kan makin lebar, makin luas ya Bu ya, makin ramai sehingga teman-teman yang tadinya memang belum bergabung jadi bergabung. Nah, itu harapan saya, yang lainnya nanti akan bergabung terus. Sehingga siapa Bu yang Ibu mau lawan Bu? Semua saya lawan. Yang negatif ya, tentunya yang negatif ya, yang terus menyebarkan hoax, yang terus menyebarkan fitnah, ya, yang terus menyebarkan kebohongan. Betul. Ya, karena yang terjadi sekarang ini dibolak-balik Bu. Betul. Sering sekali saya bilang bahwa ingat ya, jangan pernah sekalipun percaya sama mulut mereka. Ya. Kenapa? Ketika benar, dia akan bilang salah. Ketika faktanya salah, dia akan bilang itu tuh kebenaran. Selalu begitu ya Bu ya. Nah, makanya kalau dia bilang hitam, pikiran kita jangan, oh hitam, enggak, putih yang sesungguhnya. Kalau dia bilang putih, sesungguhnya hitam. Itu ya Bu ya. Betul. Itu yang mereka lakukan bolak-balik. Itu fakta. Nah, makanya ntar ada lagi nih macan betina yang mau melawan nih. Asik. Nah, dengan adanya atau hadirnya macan betina ini jadi tren center ini nanti macan betina ini. YouTuber Nusantara. Ya, dengan hadirnya personel macan betina di YouTuber Nusantara, mudah-mudahan ini menjadi lengkap sehingga ya perlawanan kita makin masif, makin signifikan, terus menerus kita lakukan karena mereka juga sama Bu, terus menerus menebarkan kebohongan. Ketika kebohongan itu ditebarkan terus menerus dan masif,
dipercaya. Lama-lama orang akan percaya. Padahal itu salah, padahal itu bohong, padahal itu hoax. Contohnya ijazah palsu Pak Jokowi. Dianggapnya bener palsu. Iya. Dianggapnya betul palsu. Iya. Padahal kan itu orang nggak waras ya. Ya herannya yang menyebarkan itu adalah orang-orang yang dengan intelektual tinggi. Iya. Pendidikan minimal doktor dan profesor. Ya, mereka percaya. Tapi nggak apa-apa Bu. Silakannya ya. Yang percaya terhadap hoax itu yang disebarkan oleh dokter dan profesor itu, notabene juga orang-orang akademisi loh. Betul. Mahasiswa-mahasiswa. Silakan kan? Silakan sekali. Bahaya itu. Silakan. Dan ini harus dilawan. Ya, dilawan dalam artian kita mesti luruskan dan kita mesti terus-menerus melawannya dengan data. Oke, ada closing statement Bu? Atau ada yang mau disampaikan? Penggemarnya Ibu nanyain terus. Oh gitu ya. Ini kok closing statement ya? Iya. Jadi begini, untuk melawan hoax itu memang dibutuhkan nyali. Yes. Pertama nyali. Kedua, kita juga harus memiliki data-data yang akurat. Sebelumnya kita harus ngumpulin dulu, mengkoleksi data-data, baik dari media sosial maupun dari orang-orang yang mungkin mengetahui persis tentang masalah tersebut. Nah, dalam hal ini, walaupun kita sudah membuat video, kemudian data-datanya akurat, kita melawan hoax, kalau tidak ada dukungan dari netizen, itu juga percuma. Makanya dukungan netizen ini menurut saya itu yang paling penting buat YouTuber Nusantara. Setuju banget Bu. Terus teman-teman ini mensupport kita terus nih. Ada yang bertanya. Terus gimana Bang cara dukungnya? Cara dukungnya gampang. Jangan pernah penasaran dan sekalipun kalian melihat YouTube-nya orang-orang atau konten-konten yang selalu menyebarkan hoax, betul ya Bu ya? Betul. Biar sepi. Nggak usah didengerin, cukup dengerin konten kita saja. Ya, karena apa? Mereka juga sama Bu. Dia terus menerus menebarkan itu. Komunitasnya dia, di lingkungannya dia. Dia tidak pernah mau melihat berita-berita informasi dari pihak luar. Dari pihak luar. Dia hanya percaya pada informasi internalnya saja. Betul. Nah, sekarang sama kita balas. Teman-teman sepakat approval ratingnya Pak Prabowo itu 89%. Keren. Artinya 89% masyarakat Indonesia tentu tidak percaya hoax. Betul. Ya. Dan boleh jadi rating approval Pak Prabowo ini meningkat karena konten-konten kita dan juga dukungan dari netizen. Yes, itu yang paling penting. Aduh, dari kemarin nggak gua ajak ya. Nggak ada kata terlambat ya untuk melakukan sesuatu kebaikan. Ini tidak ada kata terlambat. Sekali lagi, jangan sekalipun dan penasaran nonton konten-konten penyebar hoax. Nggak usah sebutin nama kontennya. Botol halus. Ibu langsung majlep. Botol halus ya. Botol halus. Hati-hati melihat itu. Lebih baik nggak usah melihat. Kalau nggak melihat atau nggak ditonton oleh kita, lama-lama viewsnya turun. Betul. Turun, lama-lama mati. Dia nggak mau konten lagi, nggak laku. Iya, nggak laku. Sponsornya putus asa. Nah, iklannya putus asa, sponsornya putus asa, nggak lagi ada endorsement. Ya, nanti ya konten kita aja yang laku, Bu. Oke, sudah banyak sekali yang kita bisa diskusikan dengan DJ Anak Jenderal. Welcome to YouTuber Nusantara, Ibu. Ya, mudah-mudahan ikut mewarnai di komunitas ini. Dan kita tetap komitmen bisa melawan hoax. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cayo. Thank you. Sampai ke timur, suara jujur kini bergema. Bukan cuma cari viewer, tapi kebenaran yang utama. Opung Parbelat kasih fakta, Agri Fanani pun semua nyata. Vicky Himpong jangan lupa, Blacker Majenang pencipta lagunya. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax.
Si Right Media, kebenaran selalu juaranya. Rinaldo Bastanto bicara tegas, Rinaldi SB tak pernah lepas. Wanto B kreatif penuh ide cerdas, karena update info paling jelas. Bukan sensasi, bukan tipu daya, kami berdiri untuk berita nyata. Rakyat butuh cahaya, dan kamilah yang pertama. Oh, kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersamaan. Tak gentar terus berkabar, untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Bersama rakyat kita kuat, saring dulu sebelum sebar. Cinta damai benci hoax, kami YouTuber cinta Indonesia. Kami Jokowi